Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa urgensi pemindahan ibu kota Indonesia. Berdasarkan penelitian, ada beberapa faktor yang menyebabkan Jakarta tidak layak lagi menjadi ibu kota. Pertama, Jakarta itu memiliki penduduk yang terlalu padat yang berjumlah 11 juta. Menghitung jumlah penduduk Jabodetabek, maka ada lebih dari 30 juta jiwa yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Angka ini hanya berada di bawah Tokyo yang menjadi kota dengan penduduk terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan yang luar biasa dan juga polusi udara yang sangat tinggi, sehingga Jakarta disebut sebagai kota dengan kemacetan terburuk di dunia dan kota dengan kualitas udara terburuk, menurut portal berita The Guardian dan CNN. 2. Jakarta berada pada kawasan yang rawan bencana alam. Indonesia merupakan negara dengan aktivitas gunung berapi tertinggi di dunia. Di Pulau Jawa sendiri terdapat 45 gunung berapi yang aktif. Hal ini disebabkan oleh lokasi Indonesia yang berada pada titik pertemuan lempeng dunia, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Sehingga Jakarta rawan dengan gempa bumi dan erupsi gunung berapi. Jakarta berdiri di atas daerah dataran rendah yang berawa, sehingga naiknya permukaan air laut yang diakibatkan oleh perubahan iklim membuat Jakarta menjadi rawan banjir. 3. Jakarta itu sendiri tenggelam yang disebabkan oleh krisis air bersih. Berikut adalah penjelasan sederhana yang diberikan oleh portal berita Fox. Kebanyakan warga Jakarta tidak memiliki akses air bersih dari PDAM. Mereka mendapatkan air dari sumur seperti ini. Pompanya digali ke dalam tanah hingga mencapai aquifer, lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang mengandung air dan bisa dirembesi air. Dikalikan hingga jutaan orang, maka timbullah masalah. Bayangkan batunya seperti sebuah spons. Semakin banyak air yang diekstrak, semakin kecillah dia, yang menyebabkan batunya memadat dan runtuh dan tanah di atasnya menurun. Pemompaan air sendiri tidak bisa menyebabkan hal ini. Walau sebagian air di lapisan bumi tidak bisa kembali, aquifer biasanya terisi kembali ketika hujan. Tetapi di Jakarta, hal itu semakin sulit. Selama puluhan tahun, Jakarta telah mengalami perkembangan yang cepat, hingga sekarang tertutupi dengan beton, hingga air hujan yang biasanya kembali ke aquifer tidak dapat diserap. Keempat adalah pemerataan pembangunan dan ekonomi di luar Pulau Jawa. Walaupun hanya berupa 7% wilayah Indonesia, Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan 56% populasi Indonesia. Hal ini menjadi penyebab mengapa sejak kemerdekaan Indonesia, Pulau Jawa menjadi fokus pemerintah dalam hal pembangunan. Berikut merupakan data dari Sekretariat Kabinet Indonesia. Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional sebanyak 56%, diikuti oleh Sumatera yang mencapai 22%, kemudian Kalimantan 9%, Sulawesi 7%, dan terakhir Papua hanya 2,5%. Berdasarkan Permenko Perekonomian nomor 21 tahun 2022 yang dilansir oleh Kompas, dari 210 proyek nasional yang dibangun dan total 5.746 triliun rupiah investasi, Pulau Jawa masih mendominasi dengan 83 proyek yang mencapai 2.027 triliun rupiah. Diharapkan dengan dibangunnya ibu kota baru di Kalimantan dapat memicu pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Oleh karena itulah pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Nusantara berlokasi di Kalimantan Timur. Tempat ini dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama, aksesibilitas karena dekatnya dengan kota besar. Nusantara terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Salah satu alasan dipilihnya lokasi ini adalah aksesibilitas yang mudah, karena sudah tersedianya infrastruktur yang memadai di sekitar 2 kota besar di Kalimantan Timur, yaitu Kota Balikpapan dan Samarinda. Infrastruktur seperti Bandara Sepinggan dan Pelabuhan Semayang di Balikpapan, serta jalan tol sepanjang 99 km yang menghubungkan kedua kota tersebut. Selain itu, karena Nusantara berada di dekat Sungai Sepaku, Nusantara bisa diakses dari jalur darat, laut, maupun udara. Wilayah yang dipilih menjadi IKN juga merupakan tanah milik negara, yaitu berupa barang milik negara atau BMN dan aset dalam penguasaan atau ADP.
Kedua, lokasi ini relatif aman dari bencana alam. Alasan kedua Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru adalah karena relatif aman dari bencana alam. Pulau Kalimantan tidak memiliki gunung berapi dan sangat jarang mengalami gempa bumi. Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunung berapi terbanyak ketiga di dunia dan aktivitas gunung berapi tertinggi di dunia menurut Smithsonian Institution. Akan tetapi, bila melihat peta ini, dapat dilihat bahwa tak ada satupun yang berada di Pulau Kalimantan. Tidak seperti pulau lain di Indonesia. Pulau Kalimantan jauh dari pertemuan lempeng tektonik besar, sehingga seperti dilihat pada peta ini, jarang terjadi gempa bumi di Pulau Kalimantan, yang artinya kecil juga kemungkinan untuk terjadinya tsunami. Ketiga, struktur kependudukan yang heterogen. Kemudian alasan ketiga kenapa Kalimantan Timur dipilih menjadi ibu kota baru adalah struktur kependudukannya yang heterogen. Kalimantan Timur memiliki populasi sebesar 3,7 juta jiwa yang didominasi oleh pendatang dari berbagai pulau, serta memiliki budaya yang terbuka bagi pendatang, sehingga memiliki potensi yang rendah untuk terjadinya konflik. Keempat, lokasi yang berada di tengah wilayah Indonesia. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur juga berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, seperti yang bisa dilihat di peta ini. Sehingga, ibu kota negara lebih dekat dan dapat lebih mudah dijangkau dari seluruh wilayah Indonesia. Dan terakhir, dari segi ketersediaan air, lokasi IKN Nusantara disebut memiliki sumber air baku dari 3 waduk existing, 2 waduk yang tengah direncanakan, 4 sungai, dan 4 daerah aliran sungai. Jadi, bisa disimpulkan bahwa alasan pemerintah memindahkan ibu kota selain untuk meringankan beban Jakarta adalah untuk mengubah sifat Indonesia yang selama ini selalu Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Kira-kira itulah urgensi pemindahan ibu kota. Semoga bisa membantu.